Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Det, Guru Asik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menginput soal ke aplikasi Exampatra. Baik, tanpa berlama-lama, langsung kita simak tutorialnya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum Anda memasukkan soal ke aplikasi Exampatra, alangkah baiknya Anda mengecek terlebih dahulu penulisan atau format penulisan soal pada Word Anda. Apakah sudah sesuai dengan yang ada di aplikasi nantinya. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan soal ya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan soal geografi. Ada 2 nomor, kemudian soal matematika, ada 1 nomor. Kita cek dulu apakah format soal ini sudah sesuai ke aplikasinya. Langsung saja kita copy. Kemudian kita input ke aplikasi. Silakan Bapak Ibu masukkan username masing-masing. Oke, kita masuk di aplikasi Exampatra, klik bank soal, kemudian daftar bank soal. Nah, di sini masih kosong, belum ada yang menginput soal. Kemudian silakan tambahkan bank soal. Kemudian pilih mata pelajaran sesuai yang Bapak Ibu ampuh. Saya contohkan yang geografi terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk di tingkat sekolah ini SMA tidak bisa diedit, biarkan saja. Kemudian jumlah opsinya ini ada 5 ya, bukan 3. Ada 5 pilihan ganda. Kita klik 5. Kemudian kode bank soal. Nah, untuk kode bank soal ini silakan ikuti yang ada di mata pelajaran ini, yaitu geo. Saya contohkan geo kelas 10. Kodenya adalah 10. Kemudian simpan. Nah, kemudian di sini sudah terbaca, yaitu kode bank soal untuk geografi kelas 10. Ada opsinya 5, jumlah soalnya masih 0. Cara menambahkan soalnya yaitu pilih di bagian garis ini, yang ada garis 3 ini, klik. Kemudian tambahkan soal. Nah, di sini ada sudah contoh soal, dihapus saja ya. Dihapus saja. Blok, Ctrl A, kemudian delete, kemudian ambil soal yang ingin Bapak Ibu input. Kita copy, kita coba masukkan. Nah, setelah kita input, dimasukkan di aplikasi, nomor dan pilihan gandanya tadi hilang ya, artinya tidak terbaca ini, artinya soal tersebut salah, jadi tidak terbaca di aplikasi. Cara mengecek kebenarannya di mana? Periksa. Nah, betul. Di sini salah, formatnya tidak ada soal sesuai format yang sudah diberikan ya. Kemudian di sini juga pilihan gandanya tidak ada. Jadi ini format salah. Bagaimana cara untuk membenarkannya? Silahkan Bapak Ibu buka yaitu Notepad ya. Kalau tidak ada muncul Notepad di bagian sini, Bapak Ibu bisa ketik saja Notepad, nanti akan muncul ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian kita pastekan ke sini. Nah, setelah itu formatnya ini saya pastikan kalau sudah kita masukkan di Notepad ini ya, itu akan terformat dengan benar. Kalau ini misalkan format soalnya ini jauh ya, tidak masalah. Mau dikasih rapat juga silakan, tidak juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ini yang penting formatnya sudah benar. Penulisan ada soal, titik 2, nomor, kemudian tutup kurung, dan soalnya. Kemudian ini kuncinya,
pakai huruf kapital yang depannya. Kemudian ini juga pilihan gandanya, maaf, kunci jawabannya itu kapital juga. Oke, setelah ini terformat dengan benar, kemudian kita copy saja, kita cut ya, kita potong boleh, kita copy juga boleh. Kemudian kita pastekan di Word yang baru saja. Kita pastekan di Word baru atau buka dokumen yang baru. Ctrl N, kemudian Ctrl V ya. Nah, di sini Bapak Ibu Pak kunci. Oke, di sini Bapak Ibu bisa copy lagi, kemudian kita masukkan, kita input ke aplikasi Exampatra-nya. Kita ganti yang ini. Kita pastekan soal yang sesuai yang sudah formatnya sesuai tadi. Oke, setelah ini Bapak Ibu bisa periksa soalnya. Nah, soalnya sudah sukses, artinya di sini kalau sudah ada tulisan sukses ini berarti format penulisan soal ini sudah benar. Tinggal simpan. Oke, kalau sudah disimpan maka inputan soal tadi hilang. Dimana cara ngeceknya? Di daftar bank soal. Nah, di sini sudah masuk satu soal ya. Oke, sudah masuk satu soal, artinya sudah sukses. Kemudian kita kembali lagi ke menambahkan soal berikutnya. Oke, di sini soal yang ada gambarnya ya. Soal yang bergambar. Ini hati-hati karena soal yang bergambar ini juga kalau tidak kita cek kembali itu bisa jadi tidak terbaca nanti di aplikasi. Kita lihat ini juga penulisan soalnya ini masih salah ya. Format nomornya masih secara otomatis. Seperti tadi yang saya katakan, kalau kita klik dia bentuknya seperti ini berarti otomatis maka tidak akan terbaca di aplikasi. Kemudian pilihan gandanya sama juga otomatis. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita copy dulu. Kita copy, kemudian kita input di Notepad, pastekan di sini. Oke, di Notepad ini tidak membaca gambar ya. Jadi gambarnya tadi hilang. Tidak apa-apa. Gambarnya hilang, yang penting format penulisannya ini dulu yang kita cek. Ini sudah benar. Oke, sudah benar semuanya. Tinggal kita cut lagi, Ctrl A. Kita Ctrl X, kita cut, kemudian kita pastekan di dokumen yang baru. Di bawahnya ini nomor 2-nya. Kemudian gambarnya, untuk memeriksa gambar ini supaya sesuai dengan format aplikasi, kita pastekan gambar ini di Paint ya. Kita buka Paint, kita Ctrl C dulu, kemudian kita buka Paint ya. Sama kalau Paint di sini tidak muncul, silahkan ketikkan saja Paint gitu ya. Nah, itu akan muncul. Oke, kita pastekan di sini, kemudian kita cropping ya. Kita cropping. Oke, kita crop. Sudah, kemudian kita simpan. Saya mau simpan di picture. Oke. Kemudian kita ambil hasil croppingan tadi di picture, ini sudah ada. Kita copy, pastekan di dokumen yang baru. Paste dulu sini. Oke. Sudah itu, kemudian kita copy kembali ya. Kita copy kembali, kemudian masukkan di aplikasinya. Itu caranya menambahkannya di sini. Cara menambahkannya di garis 3 ini, klik lagi, kemudian tambahkan soal ya. Oke, kemudian yang ini kita ganti lagi, kita blok, Ctrl V. Untuk gambarnya sukses, tapi kita belum tahu apakah penulisan soalnya ini juga sukses. Kita periksa. Alhamdulillah sudah sukses. Jadi artinya format soal ini sudah sesuai dengan format Exampatra, tinggal kita simpan. Oke, kemudian kita cek lagi soalnya sudah ada 2 yang masuk. Nah, seperti ini ya, sudah ada 2 soal yang masuk. Tidak masalah Bapak Ibu mau masukkan soal itu mau nomor berapa duluan, atau
kalau Bapak Ibu mau lebih simpelnya supaya tidak berulang-ulang, format soal ini silahkan diperiksa dulu semuanya melalui notepad. Kemudian kalau ada gambar diperiksa menggunakan Paint ya, menggunakan Paint. Jadi supaya format penulisan soalnya ini sudah benar semuanya dulu, baru diinput ke aplikasi ya. Oke, baik, ini untuk geografi saya contohkan 2 soal saja cukup. Kemudian untuk soal matematika, kita lihat soal matematika, saya contohkan 1 soal saja karena di sini format soal matematika itu ada bentuk, kalau ini tidak menggunakan aplikasi atau tidak menggunakan rumus yang sesuai yang ada di Word ya, tidak menggunakan rumus ya, tidak menggunakan rumus yang ini tinggal diklik saja yang ada di, memanfaatkan fasilitas yang ada di Word di bagian home ini. Jadi tidak masalah kalau seperti ini. Biasanya yang beraplikasi ya, itu juga terkadang tidak terbaca. Jadi cara mengeceknya juga sama. Mohon maaf, ini penomorannya juga otomatis, berarti tidak akan terbaca. Jadi kita copy dulu, kita copy, kemudian kita periksa di notepad. Oke, sudah. Nah, di sini kita lihat kunci jawabannya ternyata salah. Ini ada spasi ya, ada spasi di sini, dia tidak terbaca di aplikasi. Tapi kalau untuk pilihan gandanya berspasi tidak masalah ya, atau tidak berspasi juga tidak masalah. Ini sama, di sini mau pakai spasi atau tidak itu akan tetap terbaca. Ini formatnya sudah benar. Kemudian untuk format rumus di matematika itu kalau di notepad tidak terbaca juga. Ini lognya tadi berpangkat ya, 2 log ya. Ini juga X pangkat 2 juga tadi jadi turun. Kita akan benarkan nanti di Word saja. Kita cut, kemudian kita pastekan di dokumen yang baru. Oke, ini lognya angka 2 nya kita kasih naik jadi pangkat, kemudian X2 nya juga kita akan kasih naik lagi. Oke, sudah sesuai. Nah, kita tinggal masukkan ke aplikasi. Ctrl C, kita masuk di aplikasi. Nah, di sini tadi soal geografi, saya belum membuat soal untuk matematika. Kembali lagi klik daftar bank soal, kemudian tambahkan bank soal, pilih mata pelajarannya. Saya di sini pilih matematika peminatan. Oke, opsinya 5. Bank soalnya MTKP, ikuti depannya saja. Untuk kelas 10 ya kelas 10, kelas 11 ya kelas 11, ditulis 11 di sini. Oke, setelah itu simpan. Nah, setelah ini tambahkan soal di bagian ini garis 3 seperti yang tadi. Kemudian tambah soal. Ini kita hapus. Langsung kita ganti soalnya yang tadi. Kita periksa. Oke, sudah benar. Kalau sudah benar seperti ini aman, tinggal simpan. Oke, soal kita sudah tersimpan, terinput dengan baik di aplikasi. Baik, itu tadi contoh yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa membuat Anda mempermudah untuk menginput soal dalam aplikasi Exam Patra. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terbelit-belit. Sekian dari saya, Bang Bet, Guru Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.